Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekolah Rakyat TV. Terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menikmati jalannya acara demi acara. Pertemuan kali ini ada segmen baru. Ini khusus zona guru, yaitu membahas mengenai metode jigsaw. Jadi untuk Bapak Ibu guru mesti tidak asing lagi. Saya di sini tidak menyebutkan jigsaw adalah enggak, tapi nanti bisa Bapak Ibu guru interpretasikan sendiri pengertian jigsaw. Kata kuncinya adalah ada dua, kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kalau dari sini pun mungkin Bapak Ibu panjenengan semua sudah tahu. Ya, kelompok bisa dipengertikan jigsaw adalah yang metode pembelajaran cooperative learning yang dimulai dari bla 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 kelompok asal ahli. Nah, itu lah. Monggo bebas. Atau di buku-buku di internet itu banyak. Lalu saya langsung tahapannya pun langsung pokok-pokoknya aja. Ada 3. Di sini ada analisis tujuan. Analisis tujuan pembelajarannya ya nanti disesuaikan dengan KIKD-nya lah ya. Terus analisis siswanya nanti diusahakan, kan Bapak Ibu guru lebih tahu kompetensinya mereka, mana yang menonjol, mana yang kurang menonjol, nah, dan jumlah di setiap masing-masing kelas. Lalu, nah ini awal ahli asal. Nah, sebenarnya asal jangan ya, ini maaf salah ngetik. Asal ahli asal. Asal itu awal, kelompok awalnya. Langsung ke contohnya. Biasanya ini Bapak Ibu masih pada bingung di sininya. Bagaimana cara merumuskan analisis tujuannya? Kita cari dulu yang ada di misalnya di kurikulum yang ke-13. Misalnya kita tembak rumus luas bangun datar. Nah, seperti itu. Berarti kan nanti luas bangun datar ada luas persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Nah, kita analisis tujuan. Misalnya ini. Lalu kita lihat dulu jumlah siswanya. Misalkan yang saya tuliskan di sini 16. Nanti bisa ada yang 20, 25. Nanti bagaimana caranya simak terus sampai habis agar tidak gagal paham. Jadi di sinilah lanjutannya yaitu metodenya masih. Nah, skema kelompok asalnya seperti ini. Nah, ada saya kasih warna berbeda. Ini menunjukkan heterogen. Nah, misalnya kelompok 1 sampai 4 karena tadi 16. Nanti kalau 20 ya kelompok diusahakan menurut Robert Slavin, R.E. Slavin, anggota kelompok ideal itu 4 orang, maksimal 5 orang. Nah, kalau sudah lebih dari itu menurut R.E. Slavin kurang efektif. Nah, jadi saya menentukan 4. Nanti kalau 20 orang berarti ya dibikin lagi satu kelompok 5, jumlahnya 4 orang dan seterusnya. Kalau mau 5 bagaimana caranya? Nah, kita nanti disesuaikan dengan ini masuk ke kelompok ahlinya. Tadi kan tujuannya membahas mengenai luas bangun datar. Nah, kelompok ahlinya dari kelompok asalnya ini. Nah, kok warnanya beda-beda Mas. Nah, di sini tadi pertukaran. Tadi kan kelompok asal ada yang warna kelompok merah, kelompok 1 dan seterusnya. Tadi ini ada merah, kelompok oranye, hijau, ungu. Nah, nanti mereka akan menyebar sesuai jumlah pokok bahasanya. Nah, di sini pokok bahasanya. Ini kan saya ngambil 4. Jadi yang dibahas adalah persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Kalau jumlah siswanya itu ada 25, berarti bisa nanti ditambahkan pokok bahasanya trapesium lah, jajar genjang lah. Nah, tapi dengan kriterianya tetap per ini harus sama. Kalau ada kelebihan yang ganjil, misalnya lebih 1 ya enggak masalah, nanti didomplengkan. Kreatif panjenengan semua Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau dirasa nanti kok kelompok asalnya terlalu banyak, bisa 4. Nanti ini yang persegi panjang, persegi sama segitiga, lingkaran. Nanti dipisah, kasih sekat yang ketemu jajar genjang sama trapesium dan lain-lain, ono layang-layang barang kan.
Nanti mereka berdiskusi sebagai kelompok ahli dan kelompok asal dari mereka itu sendiri. Nah, dari sini mereka belajar luas persegi. Nah, yang merah ini dan seperti itu. Lalu puncaknya apa? Kembali ke kelompok asalnya. Jadi dari yang ini kembali kelompok 1, 2, 3, 4 ya, atau kelompok warna. Dari sini tadi ini satu orang dari kelompok 1 ini tadi persegi, misalkan ini segi panjang, ini segitiga, ini lingkaran. Ini pun sama. Jadi mereka sudah memiliki masing-masing anak sudah ahli dalam bidang kajian masing-masing luas per bangun datar. Nah, seperti itu. Nah, jadi disinilah mereka akan diskusi lagi, sharing antar satu kelompok asal untuk membahas dari masing-masing pembahasan yang dari kelompok ahli. Jadi seperti itu. Jadi diskusinya kalau bisa ya memang jigsaw ini tidak cukup satu pertemuan, butuh waktu yang lumayan karena mereka akan namanya aja cooperative learning, bekerja sama sedemikian rupa sehingga tidak ada teman yang tertinggal. Bahasa pendidikannya instruksionalnya itu interdependensi. Jadi keberhasilan satu kelompok itu tidak diukur dari satu orang saja. Karena ini yang paling pinter, ini yang paling pinter, ini yang kurang dan kurang. Tapi keberhasilannya adalah satu kelompok itu interdependensi. Bagaimana cara evaluasinya mengenai keberhasilan metode jigsaw? Bapak Ibu guru nanti dari setiap kelompok ini 1, 2, 3, 4 ini memaparkan hasil diskusinya tapi diacak. Misalnya kelompok 1 nanti presentasi dapat persegi, kelompok 2 dapat lingkaran dan seterusnya. Itu diacak. Jadi tidak ada bocoran besok kalian presentasi lingkaran, enggak. Karena mereka sudah ahli dalam bidang ini. Mas, nanti kalau jumlahnya 32 gimana? Ya enggak masalah. Kelompok asal untuk diskusi ini persegi ini tetap ini. Nanti kajian yang kelompok 5, 6, 7, 8 seperti yang saya bilang, ada yang jajar genjang, ada yang belah ketupat, ada yang layang-layang. Nah, itu 4 orang tadi itu kembali ke 3. Nah, kelebihannya itu di situ. Kelebihan orangnya maksudnya. Mereka membahas di bagian kelompok itu. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.